Berdiri lebih dari 20 tahun, terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah sudah banyak memberikan manfaat kepada pasien melalui pengobatan alternatifnya. Melalui terapis dan racikan ramuan herbal dari berbagai macam tanaman tradisional di Indonesia, metode ini banyak membantu pasien dalam memulihkan kondisi kesehatannya secara berangsur-angsur. Saya punya keluhan batu ginjal. Selama ini saya rasain itu kalau lagi kambuh sakitnya minta ampun. Nah, setelah saya dengar pengobatan ini dari saudara saya yang di GM, saya jalani terapi ini selama 6 kali, rasanya udah enakan. Sekarang itu sakitnya udah nggak ada, udah hilang. Terus saya bawa ke rumah sakit, ternyata udah nggak ada lagi sakitnya. Keluhan saya asam lambung sama pengapuran. Waktu sebelum pengobatan terasa sakit di kaki sama di ulu hati sakit banget. Nah, setelah pengobatan ini alhamdulillah lebih membaik kaki, lebih membaik asam lambung. Karena memang pekerjaan saya menuntut untuk harus selalu terlihat fit dan bagus di kamera, ceria. Nah, maka dari itu ada teman yang merekomendasikan cobalah berobat alternatif ke tempat ini gitu. Dari sebelumnya kan datang ke sini kan udah loyo, capek karena memang pekerjaan. Nah, setelah terapi alhamdulillah banget ini badan berasa enteng, walaupun pas ketika di terapi dipijet rasanya sakit banget ya. Tapi ketika after itu badan berasa enteng banget. Untuk masyarakat semuanya, boleh kalau ada sakit mencoba untuk datang ke sini. Mudah-mudahan pengobatan ini bisa lebih membantu masyarakat. Saya sendiri berharap dengan adanya terapi alternatif ini juga bisa membantu semua orang. Banyaknya harapan serta antusias masyarakat, mulai dari penderita penyakit ringan hingga penyakit berat, membuat terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah juga memberikan pengobatan gratis bagi para pasiennya yang membutuhkan. Maka dari itu, jika Anda mengalami keluhan medis, silakan datang ke terapi sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Terapi sehat, aman, dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Mary Putrian, tentunya akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit kista. Kista merupakan salah satu penyakit yang dapat tumbuh di seluruh bagian tubuh. Nah, tentunya penyakit ini paling banyak adalah menyerang wanita dengan tumbuh yang menimbulkan masalah kesehatan pada kulit, rahim, payudara, dan juga ginjal. Walaupun kista memiliki bentuk yang serupa dengan tumor dan kanker, bentuknya berupa benjolan nih pemirsa ya, namun kebanyakan kista bersifat jinak atau non-kanker dan tidak berbahaya. Tapi kalau beberapa kista juga dapat bisa berkembang menjadi kanker atau prakanker. Oleh karena itu, penyakit ini juga perlu penanganan yang tepat agar tidak berkembang menjadi penyakit yang ganas. Jadi kalau misalnya kita sudah merasakan sudah tahu kita ada kista, itu bukan berarti kita diamkan saja. Walaupun di awalnya dia jinak, tapi bisa menjadi penyakit yang tentunya akan sangat membahayakan bagi kita. Ini khususnya adalah para perempuan. Jadi kita memang harus benar-benar sensitif sama diri kita sendiri. Maka dari itu di episode kali ini kita akan membahas tema mengenai kenali gejala kista sedari dini. Ini penting banget kita harus tahu apa sih gejala dari penyakit kista itu. Supaya apa? Agar kita bisa mengobatinya lebih awal lagi. Dan pastinya pemirsa telah hadir bersama saya pada kesempatan kali ini sudah ada Gus Muhammad Al-Karomah. Assalamualaikum Gus, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa tentunya sudah hadir. Ini akan biasa tentunya yang paling baik buat kita itu adalah mendengar langsung dari yang pernah mengalaminya. Karena setiap orang bisa jadi ini saya terasa sakit di bagian ini tapi belum tentu juga itu ada kista. Atau bagaimana sih saatnya memang langkah awal apa yang harus diambil kalau kita sudah memiliki penyakit kista. Baik itu seperti apa? Di sini juga sudah ada bersama saya Ibu Eci Supriyadi. Assalamualaikum Ibu, sehat? Sehat. Sehat ya sekarang ya Bu, senang sekali lihat Ibu udah jauh lebih segar lagi ya. Ibu pernah mengalami penyakit kista ya Bu ya? Iya.
Kapan itu Bu? Yang Ibu tahunya tuh kapan Ibu? Apa yang ya kapan waktunya gitu Ibu tuh? Bulan terakhir. 6 bulan yang lalu itu ya Bu, Ibu menangani. Gejala awalnya apa sih Ibu rasain kalau kista? Sakit Di bagian mana Bu? bagian perut sampai Bagian perut, belakang. bagian belakang. Itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Di saat kondisi apa kalau sakit Bu? Menstruasi Ya. kah gitu atau emang lagi normal biasa aja terus Lagi sakit? datang pulang. Lagi datang bulan. Oh, itu sakitnya tuh seperti apa sih Bu? Ada kan memang orang merasakan kalau lagi mens kan emang perutnya sakit sekali kayak kram gitu ya. Kalau ini tuh kayak apa sakitnya? Kayak diremes gitu, pakai sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa gitu ya. Ada beberapa gitu ya yang saya kenal gitu ya Bu, teman saya gitu ya, kalau lagi mens tuh bisa sampai pingsan loh. Saking karena sakitnya gitu. Tapi belum tentu juga memang dia mengalami kista gitu ya Bu ya. Nah, kita kalau berbicara tentang kista sebenarnya di Gusmu ini kan memang banyak dialami oleh perempuan. Gejalanya tuh memang gitu apa cuma sekedar sakit pada saat mens atau seperti tumor ada benjolan gitu. Bisa tahu bahwa dia ada kista. Biasanya kalau untuk sakit kista pas pada waktu haid aja sakit. Pada saat waktu haid. Sebenarnya kista tuh apa sih Gus? Jenis jaringan yang lunak ya, seperti lemak itu, tapi masih lembek ya, bukan keras ya, cairan, seperti cairan. Kenapa perempuan bisa terkena kista? Itu tadi karena kan pengaruh dari mensnya yang nggak teratur ya kan, bisa juga, terus juga bisa banyak sih faktor. Atau terapi hormon juga bisa. Terapi hormon juga bisa gitu ya, itu menyebabkan akhirnya terjadi kista. Itu memang hanya menyerang di saat kita taunya tuh menstruasi kalau perempuan atau gimana? Biasanya kalau ukurannya agak membesar biasanya perutnya juga agak membengkak biasanya. Oke. Nah, bedanya nih Gus, ini kan sebenarnya bedanya kista dengan tumor gitu. Kalau bagi perempuan tuh gimana yang membedakan penyakit ini? Kalau kista masih berbentuk cairan atau cairan berupa gelembung itu. Tapi kalau seperti tumor tuh udah berbentuk daging ya. Keras. Udah berbentuk daging. Keras. Oke. Nah, kista ini tuh saya pernah gitu ya, ada salah satu kerabat saya juga memang terkena kista, dia bentuk seperti kristal katanya seperti itu ya Gus ya. Memang dia akan pelan-pelan lama-lama membesar kalau didiamkan begitu saja dan rasanya itu akan seperti menusuk-nusuk gitu. Gitu. Dia perkembangannya cepat nggak sebenarnya Gus? Bisa cepat itu, bisa pengaruh karena dari makanan, lemak-lemak atau apa itu bisa. Terus juga dari men itu sangat mempengaruhi, kalau mennya nggak teratur dia cepat membesar juga. Tapi ini bukan bisa dikatakan penyakit yang turun-menurun kan Gus ya, dari ibu, biasanya misalnya anak usia perempuan. yang produktif ya, itu lebih banyak terserang remaja, mungkin sekitar umur-umur 18, 17 itu kan dia hormonnya udah mulai meningkat ya. Nah itu biasanya tuh lebih cepat kena. Lebih cepat kena ya sekarang ya. Memang nih anak-anak remaja sekarang gitu ya, bisa dikatakan nih penyakit sekarang sudah tidak lagi mengenal usia. Anak-anak bisa dibilang di usia dini pun gitu ya sudah bisa terkena penyakit kista ini. Nanti kita akan membahas lagi pemirsa tentunya tentang penyakit kista ini, tapi saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa gitu ya kita akan membuka line telepon interaktif bagi Anda. Jadi Anda silakan bisa menghubungi kami di 021 2290 8462. Anda juga bisa memberikan pertanyaan melalui live Instagram kami di @jaktv_official. Tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Kista merupakan penyakit yang ditandai dengan benjolan di bawah kulit yang berisi cairan, udara, nanah, atau zat padat seperti rambut. Benjolan ini dapat tumbuh di bagian tubuh manapun dan umumnya tidak bersifat kanker atau tumor ganas. Kista tumbuh di bagian bawah kulit. Kista juga dapat tumbuh pada bagian organ dalam tubuh seperti indung telur atau ovarium. Nyeri yang timbul akibat kista biasanya diakibatkan oleh benjolan yang semakin membesar dan menekan organ tubuh, pecah, terinfeksi, atau tumbuh di area sensitif. Penyebab kista, beberapa di antaranya adalah infeksi, penyumbatan saluran dalam tubuh, peradangan kronis, hingga penyakit bawaan lahir. Gejala yang ditimbulkan pun bermacam-macam, mulai dari mual dan muntah, demam, pusing, kemerahan di area kulit kista, keluar darah atau nanah, nyeri, hingga bau tidak sedap.
Ya baik pemirsa Jak TV, kembali lagi bersama saya Mary Putrian tentunya di spesial program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karohman. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video ya atau VT gitu ya, bahwa gitu memang kista ini kalau yang sudah parah itu dia akan seperti benjolan. Iya. Tapi kalau memang dia tumbuhnya di bagian sensitifnya wanita memang tidak akan terasa kecuali pada saat menstruasi gitu Gus ya. Sakitnya itu sangat luar biasa. Seperti apa yang dirasakan Ibu Eci gitu ya Bu ya. Sakitnya itu benar-benar sakit ya Bu. Nusuk senusuk-nusuknya gitu. Nah, langkah awal apa tuh Ibu lakukan kalau pada saat kondisi seperti itu yang Ibu rasakan? Saya Langkah awal itu gimana? saya ikut berobat. Oh, pastinya langsung berobat ya Bu ya. Pasti. Yang Ibu lakukan tuh apa dalam pengobatan itu? Memilih pengobatan, Ibu langsung memilih tuh langsung ke klinika Gusmu Ya. untuk pengobatan. Saya ada saudara kasih tahu, coba ikut berobat ke Pak Gusmo. Oke, iya. Terus? Saya ikut selama 6 bulan, Mm-mm. terapi seminggu 2 kali. Mm-mm. Yang saya rasakan alhamdulillah Mhm. enak Mhm. di badan. Di badan rasanya. Bu, tapi pada saat Ibu datang nih pertama kali terapi gitu ya Bu gitu. Ibu di apa ini? Kalau yang saya tahu kan memang Gusmo ada pemijatan di bagian kaki seperti itu ya Bu ya, ada pemeriksaan seperti itu. Itu Ibu rasakan juga nggak? Sama saya rasakan. Saat Ibu dilakukan pemijatan di kaki, apa yang Ibu rasakan tuh Bu? Langsung. Kalau saya sih kalau dipijit kaki sakit Bu. Sakit Nah lah. kalau Ibu apa rasanya? Ada rasa sakitnya, ada rasa sakitnya, ada. Heeh. Begitu dipijit, rasa Iya. sakit hilang. Itu langsung nggak Bu kerasa di bagian perut gitu Bu? Langsung kerasa. Pokoknya langsung Terus? berasa. Oke. Nah, akhirnya begitu berasa saya lanjutin. Terus Udah, nih karena terus seminggu dua kali gitu ya Bu. Ya. Di terapi kedua yang Ibu rasakan gimana nih? Lebih baik, Lebih baik. Heeh. Selama 6 bulan sembuh lah. Oh, selama 6 bulan nih Selama kondisinya 6 bulan. seperti Ibu saat ini saat ini, alhamdulillah alhamdulillah. sehat ya Bu ya. Heeh. Jadi memang seminggu 2 kali Ibu yang rasakan gitu semakin membaik gitu. Ada herbal yang Ibu konsumsi, obat dari Gusmo yang Ibu konsumsi? Ada. Nah, itu di saat konsumsi itu gimana? Biasanya saya juga kalau mengkonsumsi apa ya Bu, kayak jamu atau herbal, saya tuh orangnya tuh cepat sekali merasa mual. Ibu ada efeknya nggak Bu? Alhamdulillah enggak. Oke. Jadi emang udah. Makannya Ibu gimana? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus ya Bu ya. Gitu ya, Bu. bagus. Oke, baik. Nah, kita mau nanya sama Gus. Kalau tadi kita lihat di video gitu ya, memang kalau misalnya dia bisa dikatakan memang jinak, tidak ganas gitu. Tapi memang sangat berbahaya kalau didiamkan itu maka akan menjadi sangat ganas. Tadi juga seperti katakan bisa jadi gitu ya. Itu memang sudah ada dari kecil. Karena juga anak kecil juga sekarang sudah banyak. Gitu ya. Karena hormon ya, pengaruh hormon. Karena pengaruh hormonnya itulah yang akhirnya membentuk si kista itu sendiri. Gus, tapi kalau misalnya gitu, faktor utamanya kan memang tadi Gus sudah jelaskan gitu ya, dari si hormon itu sendiri. Kalau pengaruh dari luar tuh apa biasanya menyebabkan orang bisa gitu? Bisa karena makanan bisa juga. Makanan juga itu bisa ya. Makan makanan lemak itu ya. Itu biasanya kulit itu bisa. Nah, kulit ayam tuh yang digoreng-goreng karena kita nggak tahu ya minyaknya berapa kali nih ya. Memicu untuk ke ini kista ya. Pemicu ke kista. Nah ini kondisinya itu tadi kalau kita lihat kita bisa sebenarnya macam-macam. Ada yang bisa tumbuh di leher, ada yang bisa tumbuh juga di payudara gitu. Jadi ini buat perempuan khususnya kalau yang tumbuhnya di payudara gitu ya, dia sudah ada benjolan gitu. Ini memang masih lunak ya Gus? Masih lunak. Belum masih keras berbentuk ya? cairan, kantung cairan. Hanya masih. kantung cairan. Nah Cairan, itu tidak boleh loh. Maksudnya diremas atau dipijit sendiri itu nggak boleh. Takutnya infeksi nanti. Takutnya itu infeksi karena kalau dia pecah dia bisa menyebar. Iya, meradang takutnya. Oke, itu bisa berdampak kurang baik bagi organ tubuh kita yang lain. Oke, jadi kalau misalnya nih khususnya buat wanita nih, kalau misalnya biasanya kan wanita kalau mandi gitu selalu disarankan untuk melakukan pengecekan sendiri ya payudara ya. Tapi kalau sudah benjolan jangan diapa-apain. Lebih baik Anda langsung merumuskan ke medis dan kemudian lalu Anda memutuskan deh untuk melakukan pengobatannya seperti apa. Ini sudah ada pertanyaan nih Gusmo dari sosial media. Kita mau membacakan terlebih dahulu. Semoga ini pertanyaan juga bermanfaat untuk Anda juga nih pemirsa. Ini dari @jana_halim. Saya ada benjolan di dada, mulai bingung nih ini kanker atau kista karena berasa sakit. Oh berarti udah muncul nih benjolannya.
Oke. Bisa diraba ya kan, itu disentuh mungkin secara halus itu keras atau masih lembek ya. Oh, keras atau masih Tapi kalau udah keras ya bisa ke tumor. Oke, kalau sudah mengeras itu bisa tumor. Masih bergerak-gerak atau berpindah-pindah itu masih kista biasanya. Oke, kalau bergerak-gerak atau Iya, pindah ya, karena iya. tadi seperti yang Gus mengatakan dia masih berbentuk cairan, Iya. gitu. Tapi untuk pastinya lebih baik memang melakukan pengecekan terlebih dahulu, Iya, Gus ke ya. medis juga bagus, lebih Iya, cek lebih dulu jelas medis, jadi lebih ya. jelas, ya. Agar penanganan yang tepat nih pemirsa. Iya. Baik, ini berikutnya dari Heri Budi 5. Istri saya divonis kista awalnya kecil, beberapa minggu menjadi besar. Itu penyebabnya apa ya, Gusmu ya? Ya itu tadi hormon yang nggak stabil bisa juga itu. Hormon yang tidak stabil. Atau bisa juga karena obat-obatan terapi hormon juga bisa, ya kan? Atau suntikan ya terapi hormon juga bisa. Perempuan tuh biasa kalau hormon gak stabil stres. Karena Iya. stres tuh. Stres, capek, itu loh yang bisa menyebabkan orang bisa hormonnya tidak stabil ya. Baik pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan silakan Anda bisa langsung saja untuk mengirimkannya di live Instagram kami atau nanti Anda bisa menghubungi gitu ya live interaktif kami. Nah, ini langsung masih berbicara tentang kista. Apakah kista ini dapat menyebabkan tuh Gus penyakit komplikasi lainnya? Kalau sudah pecah tadi tuh seperti saya bilang. Paling peradangan aja di rahim aja. Oh, peradangan Kalau di rahim. Yang bagian rahim ya atau Oke. sel telur itu ya bisa juga. Nah, itu ada kista ovarium itu ya? Iya, Gus? ovarium. Nah, kalau terkena seperti itu bisa hamil nggak sebenarnya sih, Gus? Banyak pasien saya tuh mungkin udah ribuan ya, itu banyak memang sakit kista tuh banyak sekali. Jadi biasanya menghambat untuk mendapatkan keturunan. Banyak sekali. Ada yang Ribuan katanya sekali. kalau didiamkan sebenarnya bisa berharapnya supaya si kista itu bisa keluar pada saat emang ibunya Iya. melahirkan gitu ya Gus Iya, ya. melahirkan. Tapi itu membahayakan nggak sebenarnya jika gitu ada ibu hamil tapi sudah ada kistanya. Nah, itu kan itu sebenarnya sangat tubuhnya bahaya kan sekali, ya. ini nih ya, Iya. berbalap-balapan nih siapa Iya, yang tubuhnya lebih besar. Banyak sih ya pasien kita juga gitu, ada kista terus juga ada dia mengandung ya, itu yang bahaya sekali ya. Bisa juga nanti pengaruh pertumbuhan janin gitu, Nah, nggak iya berkembang. iya benar-benar. Gitu. Nah, Bahkan itu ada yang sangat membahayakan tuh mungkin udah usia kehamilannya 4 bulan, 5 bulan tuh bisa misalnya dokter juga menyarankan kalau memang itu sangat membahayakan ke ibunya ya biasa digugurkan. digugurkan Iya, ya. karena Itu sebenarnya jangan sampai Iya, terjadi sebenarnya. iya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan juga buat Anda nih pemirsa. Sebenarnya bisa nggak sih Gus kalau misalnya saya sudah dinyatakan positif hamil atau mungkin sudah 3-4 bulan hamil, ternyata Iya. kista saya berkembang. Nah, diterapinya Gusmu ini bisa apa enggak sih gitu ya agar sebenarnya yang tumbuh kembang dengan baik itu adalah si bayinya dibandingkan Iya. si kistanya itu. Nanti akan Gusmu jawab ya pemirsa, tapi tetap bersama kami hanya di Medica Natura. Iya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Medica Natura. Nah, tadi nih ya sempat saya bertanya gitu ya. Sebenarnya kalau pada saat nih gitu ya seorang ibu sudah mengandung gitu ya, bayinya mungkin sudah tumbuh kembang juga 3-4 bulan, tapi ternyata kistanya itu juga ikutan berkembang. Nah, sebenarnya Gus kalau misalnya gitu ya kita memutuskan untuk saya mau mengambil pengobatan alternatif. Iya. Karena kan bisa dibilang 3-4 bulan kita masih menunggu proses masih beberapa bulan ke depan nih. Iya. Jadi kistanya tumbuh, bayi kita berharapnya kan juga tumbuhnya sehat nanti pada Iya, saat dilahirkan gitu. Iya, Nah, kalau di terapinya Gusmu ini bisa nggak sebenarnya apa yang dilakukan nih Gus untuk si bayinya jauh lebih kuat dibandingkan si kistanya? Jadi saya banyak mendapatkan pasien seperti itu. Nah, itu juga nanti juga harus dikombinasi dengan medis karena juga harus dicek kan Iya. perkembangan Si janin bayinya itu. ya, Iya, si janinnya. heeh. biasanya kalau kita lakukan totok saraf sama pemijatan terus juga dengan obat itu, obat herbal itu dia nanti kista itu akan mengecil. Kistanya dan akan mengecil hilang. ya. Biasanya melalui pipis, melalui itu keluar dia. Akan keluar sendirinya gitu ya. Seperti cairan minyak Iya, gitu. karena Lemak emang itu. pastinya nih buat seorang ibu deg-degan sekali nih Iya, berbulan-bulan gitu iya, ya seperti banyak- kayak berlomba-lomba banyak pasien kan. yang gitu, banyak. Jadi bisa nih pastinya pemirsa ya. Aman, obat kita juga aman. Nah, itulah Untuk obat janin. herbalnya aman gitu karena memang komposisinya pun juga pas ya Iya, Gus ya. pas, ya. Tidak bisa sembarangan juga nih kita Iya. memilih-milih obat yang mungkin di luaran sana dijual Iya. umum atau kita bisa pesan lewat online
main biasanya ya itu nggak Nah, itu bisa. berbahaya. Jangan, itu sangat berbahaya sekali. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari media sosial. Ini dari Vegas. Apa iya ada kista ginjal nih Gus? Dan Oh biasanya iya, itu ada. penyebabnya apa? Ada ya banyak, Gus? banyak. Penyebabnya apa kalau kista ginjal? Itu tadi kalau untuk di ginjal biasanya salah satunya ya mungkin dari makanan ya biasanya. makanan Makanan ya. banyak lemak-lemak itu atau semacam makan makanan jeroan itu ya bisa juga itu. Kita banyak pasien benar-benar. yang kista ginjal. Kista ginjal ya. Bahkan sekarang Karena pun kalau nggak diobatin lama-lama mempengaruhi fungsi dari ginjal. Nah, fungsi dari ginjalnya itu nanti akan sendiri. penurunan, kreatinin akan naik. Iya. Nah, itu. emang yang paling mengkhawatirkan katanya kalau orang sudah terkena penyakit ginjal itu cuci darahnya itu Iya, kan cuci darah sebenarnya. itu takutnya. Yang akan menjadi Iya. sering Iya. akhirnya ya Gus ya. Oke, ini dari Jenny Chan. Gusmut tahu kombucha tidak? Wah, minuman kombucha nih maksudnya ya. Apa iya itu bisa jadi obat terbaik untuk kista? Kayak ini minuman yang difermentasi gitu ya, sehingga rasanya seperti kayak soda gitu ya. Aduh, saya kurang paham kalau itu. Kurang paham ya. Iya, takut salah nanti. Oke, baik. Ini belum pada bidangnya Gusmu nih ya. Iya. Jadi pasti ya mungkin untuk lebih pahamnya gitu Iya. ya, untuk Jenny ditanyakan langsung saja sama ahlinya nih mengenai minuman ini. Gus, balik lagi ke kista. Kista ini bukan hanya dialami oleh perempuan loh pemirsa. Iya. Ini laki-laki juga Iya. sudah ada ya Gus. Iya, ada. Malah sudah banyak sekarang. Dan Iya. laki-laki ini lebih mengagetkan kalau buat saya secara pribadi karena dia pun tumbuhnya gitu di bagian payudara laki-laki. Iya, ada juga. Gitu. Itu karena tadi apa tuh Gus, banyak sebenarnya? yang sekarang kan banyak orang yang berolahraga atau apa minum obat-obat yang untuk Ingin memicu, ngebentuk badan gitu ya. badan sama otot-ototnya itu bisa juga. Mungkin bagus kalau misalnya sesuai dengan Iya, takarannya atau iya. mungkin bagus sesuai dengan porsinya. Yang ditakutkan ada efek samping itu. Ada efek samping. Harus dikonsultasikan ya. yang Maka pada harus ahlinya didampingi itu. oleh ahlinya gitu Ahlinya. ya. Kalau misalnya ingin mengkonsumsi untuk membentuk badan menjadi lebih Iya. keker, lebih ini gitu kan ya Gus ya. Memang harus gitu benar-benar didampingi gitu. Tidak boleh kita asal-asalan aja. Iya, iya. Karena tubuh kita juga ada apa ya, ada takarannya nih butuhnya Iya. berapa untuk kita Butuhnya, konsumsi, itu yang nggak boleh berlebihan. Iya. Nah ini Gusmi, kalau orang nih Gus ya, sudah mengalami kista, ada loh yang tumbuh lagi. Iya, Ya, banyak. diangkat, ada yang tumbuh lagi. Iya. Sampai kadang-kadang tuh berkali-kali. Iya, banyak sekali. Itu bisa Kalau- hilang sebenarnya nggak sih sampai benar-benar nggak bisa kalau tumbuh-tumbuh di lagi? tempat kita kan satu dengan totok saraf sama pemijatan itu kita normalkan pertama kali itu hormonnya. Hormonnya dulu dinormalkan. Hormonnya terus dari sel telurnya, kandungannya itu supaya lebih sehat itu. Oke. Jadi kalau nggak dituntaskan menormalkan hormon itu, ya kan namanya orang kan bisa karena depresi, stres atau Iya, iya. makanan dipicu itu kan bisa pengaruh hormon juga. Nah oke, jadi memang hormonnya Jadi ini yang normalkan, kalau nggak dinormalkan dia akan terus seperti itu. akan terus tumbuh Tumbuh. lagi, ada lagi tumbuh Iya. lagi gitu guys ya. Memang ini seperti tadi dibilang gitu kan, ini kan hanya berupa cairan gitu. Jadi kapanpun Iya, bisa tumbuh. selama hormon kita nggak normal, ya dia akan Iya, tetap bisa tumbuh, bisa tumbuh. gitu. Pentingnya menjaga pola makan. Ibu, Ciku mau nanya nih. Kalau ibu makannya sekarang gimana? Dijaga nggak? Masih suka jeroan nggak? Masih ya ibu, pedas-pedasan masih suka nggak? Udah dijaga makanannya? Jaga. Dijaga ya, Dijaga. karena udah nggak mau sakit lagi ya. Nggak mau. Tapi ibu udah nggak tumbuh-tumbuh lagi nih Enggak, sisanya. alhamdulillah sehat sekarang. Sehat sekarang Bu ya, sudah sembuh bisa dikatakan seperti itu ya Bu. Menstruasinya udah lancar, Lancar. udah nggak terasa sakit. Enggak. Oh, di keluarga ada yang pernah mengalami juga nggak Bu? Misal kista? Nggak ada ya. ada, Jadi cuma- memang hanya ibu. Saya Iya. sendiri. Jadi nggak mau ya Bu untuk. Jadi Pak Udus sekarang udah benar jaga pola makan. Masih stres Bu? insya Allah enggak. Udah iya itu yang paling penting. Insya Allah enggak ya Bu, karena tapi tadi bilang Gus Bu katakan gitu ya, hormon kita tuh harus stabil. Gitu, agar gitu ya tidak lagi nih ada tumbuh kista ataupun penyakit yang lain. Emang basicnya tuh semua dari hormon ya Gus. Kalau hormon kita berantakan itu ada aja tuh penyakitnya. Apalagi Kita perempuan tuh rentan banget kayaknya. banyak pasien saya kebanyakan wanita yang perempuan. Iya. Banyak. Kenapa yang gampang rentan tuh perempuan ya? Iya, banyak yang Emang sakit. apa sedikit tuh kayak cepet lemah gitu ya. Sehingga sakitnya tuh emang beragam gitu kalau Iya, perempuan. mungkin ya wanita kan ditakdirkan untuk melahirkan, Iya. ya, merawat bayi ya itulah. Benar sekali, apalagi itu memang menjaga apa ya
area Fisiknya udah menurun sensitifnya mungkin wanita ya, tuh. menurun Iya. lah istilahnya. Seperti Setelah itu. melahirkan kan agak menurun biasanya. Iya, seperti itu ya Gus. Nah Iya. itu tuh. Itu yang perlu benar-benar sangat diperhatikan sekali nih buat Anda pemirsa gitu. Tapi saya juga belum menginformasikan kepada Anda nih pastinya kalau misalnya Anda langsung ingin datang ke kliniknya Gusmu. Gusmu buka praktek dari hari Senin sampai hari Minggu kecuali hari Selasa, hari liburnya ya. Iya. Jadi Anda bisa datang dari jam 9 pagi sampai selesai. Nah baiknya memang Anda menghubungi terlebih dahulu nih nomor telepon call center yang sudah tertera di layar kaca Anda. Jadi apapun nih yang Anda alami tentang kondisi kesehatan Anda silakan gitu Anda langsung datang saja. Kalau misalnya Gus saya belum nih cek ke medis bisa langsung datang aja nggak? Bisa, Saya boleh. pengen langsung cepet Bisa. nih gitu. Bisa. Ya. Cek, bisa. Jadi tidak perlu menunda-nunda lagi nih pemirsa. Hari ini yang pasti kliniknya Gusmu buka. Silakan Anda bisa menghubungi call centernya ya. Kita akan membahas lagi jadi Anda tetap kembali bersama kami hanya di Medika Natura. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Mary Putrian tentunya dalam spesial program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karohmah. Ya pemirsa, saya masih mengajak Anda, nanti kami akan membuka line telepon interaktif, silakan Anda bisa menghubungi kami di 021-2290-8462 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui live Instagram kami di @jaktvofficial. Ini sudah ada pertanyaan dari Bambang. Saya Bambang dari Permata Hijau. Gusmu bolehkah minta alamat untuk karena ini penyakit saya benjolan sudah 10 tahun. Wah, sudah dicek belum nih 10 tahun? Iya. Gus? Di bagian mana ya? Di bagian Alamat di bagian mana? Enggak Benjolannya. dijelaskan Nggak spesifiknya. Ini kan ini pertanyaan lewat Instagram, Iya. mungkin bisa dituliskan kembali lewat Instagram. Tapi mungkin dia mau tahu ke tempat klinik prakteknya Gusmu nih. Iya, langsungnya datang ke Pondok Kelapa ya, Kapling Marinir, Blok Oke. SE nomor 6. Iya, alamat jelasnya ini bisa tertera di layar kaca Anda pemirsa dan juga nomor teleponnya. Ini kalau ngomongin 10 tahun berarti emang sudah cukup lama sekali ya Lama, Gus. Kalau lama. didiamkan sih bisa dibilang nih kalau 10 tahun berarti mengeras nih. Iya, kalau pasti menurut mengeras. saya gitu ya, udah Iya, 10 pasti tahun mengeras, soalnya iya. Gus. Nah, kalau didiamkan aja dia udah mengeras nih Gus gitu. Pasti kan badan kita tuh rasanya enggak Ya nggak nyaman ya. Nggak nyaman Akan ya. terganggu biasanya mengganggu di organ yang ada benjolan itu. ada biasanya. benjolan tuh pasti mengganggu, mau di bagian leher mengganggu, Iya. mau tadi di bagian belakang punggung pun juga mengganggu gitu. Saraf-saraf juga. Saraf-saraf juga mengganggu. mengganggu. Gus, biasanya apa sih saraf-saraf itu seperti apa rasanya, Gus? Badan pegel-pegel kah atau Biasanya kalau ada di bagian depan atau belakang biasanya nyeri. Gitu Nyeri ya, sering tuh, nyeri, oke. sering pegal seperti orang masuk angin kadang kan. Nah. Paling itu penyebabnya dari tekanan benjolan tadi. dari tekanan ke benjolan itu sarafnya. sendiri gitu ya? Oke, baik kita membuka line interaktif untuk Anda nih. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan dan sudah ada penelpon. Halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Muda dari Jaktim. Oke, silakan Mbak pertanyaannya. Bu, saya mau tanya nih ya, apa benar mengkonsumsi timun dan nanas di saat haid ataupun tidak itu bisa menyebabkan terjadinya kista? Karena kan saya suka banget makan rujak nanas timun Oh, gitu. mengkonsumsi timun dan nanas. Ya, Apakah? Bagaimana bisa dijelaskan lagi Mbak? Suaranya kurang jelas nih. menyebabkan terjadinya kista. Oh, menyebabkan terjadinya kista karena suka makan rujak ya. Iya. Makan rujaknya cuma nanas sama timun. Aduh, itu Enggak. saja pertanyaannya Mbak Nida. Iya. Oke, baik Mbak Nida, terima kasih. Nah, bener nggak Gus? Enggak sih, itu Enggak. mitos lah. Mitos. Timun bagus loh. Iya, nanas juga bagus. Nanas juga bagus ya. Untuk antioksidan bagus. Asal dia sekali makan jangan Bagus sepohon sekali. gitu. Iya. Sepohon itu mungkin yang berbahaya. Jadi nggak ada ngaruhnya Nggak gitu ada ya. pengaruh. Gitu. Kalau normal-normal kan orang rujak nggak tiap hari juga ya. Iya, nggak Jadi ya normal. Mungkin yang menyebabkan bermasalah ini ya Gus, cabenya sama Ya, gulanya pedes tuh ya mungkin. kebanyakan Iya, tuh. kebanyakan. Kalau sama buahnya sih Nggak insya Allah ada masalah. aman-aman aja Iya, ya Gus ya. aman. Oke, baik kami masih menunggu telepon Anda yang lainnya pemirsa. Kalau memang Anda masih memiliki pertanyaan seputar penyakit kista atau apapun sebenarnya Gus ya. Iya, Karena Mbak. Gusmu ini menangani berbagai macam penyakit nih pemirsa. Tidak hanya kista saja gitu ya. Dari memang penyakit yang bisa dikatakan biasa saja sampai penyakit yang ganas seperti itu Iya, ya. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? dengan Bapak Dadan.
Mohon maaf, suaranya bisa lebih keras lagi karena tidak terdengar di studio. Biar lebih Halo? jelas lagi nih pertanyaannya untuk bisa dijawab. Halo ya, gimana? Iya, Halo. Terdengar iya, baik. Iya. Dengan siapa, Mas? dengan Bapak Dadan? Oh, Bapak Dadan, silakan Pak pertanyaannya. Iya, ini nih Mbak, kalau dari penjelasan tadi tentang kista kan banyak macamnya ya. Iya. Iya. Pertama, apakah kista itu bisa diidap sama pria? Nah, yang kedua, Oke. kira-kira berapa kali kalau misalkan berkunjung ke Gusmu, Oke. kira-kira untuk pengobatannya itu berapa lama ya? Oh, baik. Itu saja Pak Dadan. Itu aja. Iya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadan Terima atas kasih. pertanyaannya. Oke, kalau dari Iya. pengalaman Ibu Eci sih 6 bulan ya Bu ya. Ini khusus Ibu Iya. gitu. Karena Ibu memang ada masalah kisah di bagian Iya. rahim gitu ya. Tadi Gusmu pertanyaan pertama adalah bisakah diidap oleh pria? Tadi seperti Bisa, kita bahas ya, bisa. bisa Bisa. gitu. Karena sekarang sudah banyak. Nah, kalau terkena kista, terapinya itu berapa lama pengobatannya? Dilihat dari ini besar kecilnya itu ya, kistanya itu. Oke, Ya, jadi itu memang yang tergantung menentukan, seberapa ya, berat ringan penyakitnya besarnya juga. atau berbahaya Besarnya. penyakit kista ini gitu. Kalau cuma masih benjolan yang awal-awal mungkin cepat. Iya cepat. Oke, kalau kayak Bu Eci ini termasuk apa nih Gus? 6 bulan tuh termasuk pengobatan yang Ya mungkin sebentar, udah- medium atau cukup lama kalau buat mungkin seorang udah pasien? beberapa tahun udah ada, mungkin nggak terdeteksi aja, nggak tahu. Oke. Emang rasanya mungkin ya itu ya, kita mesti sensitif sama tubuh kita sendiri sih pemirsa. Iya. Ada orang yang mungkin menstruasi khususnya perempuan ya, yang setiap bulan normal-normal aja sih rasanya. Iya. Ada juga mungkin yang kram perut Iya, gitu. Ada mungkin sampai benar-benar kayak teman saya, sampai pingsan, saking Iya, jadi emang kalau sakitnya kista gitu. tuh dia sakit haid atau mensnya itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali ya Gus. Emang katanya sangat Bahkan kayak sampai nggak bisa ketusuk gitu. ngapa-ngapain kadang-kadang. Iya, Ada juga benar. gitu. Sampai hanya rebahan aja Tiduran gitu. aja. Bahkan nih sampai Itu ada harus yang pernah cek atau ke medis ya iya, untuk mengkonsumsi kontrol, obat ya. nyeri pun Iya, nggak ngaruh nggak sebenarnya. ngaruh. Hanya sejenak. Iya. Gus, sebenarnya terapi apa sih yang dilakukan kalau buat kista? Karena kan beda-beda nih Gus. Ada yang di bagian Iya. rahim, ada yang mungkin di bagian leher, ada yang di bagian tangan gitu Iya, benjolannya. biasanya semua kita lakukan totok saraf di telapak kaki itu. Karena kan di telapak kaki itu banyak saraf-saraf organ-organ tubuh yang berkaitan ke organ tubuh. Iya. Jadi kita istilahnya tuh kita perbaikin organ-organ yang kurang bagus Iya, itu dengan totok saraf sama pemijatan itu. Terus dinormalkan, yang paling utama itu hormonnya. Supaya nanti rasa nyeri itu nggak akan timbul gitu. Sebenarnya kalau orang gitu ya Gus, pasien gitu ya Gus, nih sakit gitu ya Gus, datang terus dilakukan Iya. terapi. Saya Iya. kan kalau dipijat aja kayak ngerasa ada saraf yang zep gitu ya Gus Iya. ya. Nah, kalau pasien tuh Biasa merasakan seperti langsung- apa sih Gus? Biasanya kalau di bagian ada di indung telur tadi seperti kista itu biasanya langsung bereaksi. Setelah dipijat itu pasti ada seperti tekanan ke Iya. bagian itu. Kan kalau orang yang normal titiknya. aja, badannya sehat, dipijat hanya di bagian yang dipijat Iya, aja yang sakit. iya. Kalau ini tuh bener-bener kayak Terasa dia. terasa sekali gitu. Kalau memang ada di bagian Yang tubuh sakit kita itu. yang sakit gitu Iya, ya Gus ya. heeh. Apakah memang terapinya harus seminggu 2 kali nih Gus? Atau bisa nggak seminggu 3 kali, 4 kali biar lebih cepat gitu? Biasanya lebih cepat sih seminggu, nggak boleh terlalu dekat ya. Kenapa Karena Gus nggak boleh terdekat? Orang pengennya lebih cepat sembuh Iya, dong. karena nggak Kalau bisa bagus tiap juga. hari. Iya. gitu kan? nggak bagus juga karena ke sarafnya nanti. Mesti kalau ada terlalu, jeda seperti kita waktunya. aja kalau urut setiap hari juga nggak bagus juga. Oh, Gitu. tuh pemirsa. Jadi banyak tekanan apa nanti malah merusak ini. Nah, itu dia. Jadi sekalipun Anda keinginannya ingin cepat Sarafnya sembuh, juga, nanti nggak akan bisa rusak, setiap hari ya nggak Gus. bisa. Sarafnya Karena yang kita mesti, totok kan di bagian saraf-saraf tertentu itu. karena fokusnya saraf ya fokus, Gus. iya, fokus saraf. Jadi kalau misal fokusnya saraf itu berhubungan juga dengan peredaran darah kita. Iya, benar. Nah, itu nggak bisa tiap hari lakukan nggak pemijatan. Nggak bisa. Nggak Paling boleh. cepat 1 minggu 2 kali. Paling cepat 1 minggu 2 Iya, kali. Antara caranya tuh 3 hari 4 hari boleh dilakukan terapi lagi. Oke, ini diuji kesabaran juga sih ya. Kadang ada juga pasien pengennya cepat, Pak saya itu terapinya setiap hari nggak bisa. Nah, iya kan? Ada yang Justru begitu loh. Malah memperburuk nanti. Oh enggak, kira malah Iya, itu akan memperburuk. Dan Oke. penyakitnya. Jadi memang hanya boleh seminggu 2 kali. Iya. Dan selebihnya itu adalah dengan mengkonsumsi herbal yang Iya, Gus herbal kasih. yang setiap hari yang harus diminum. Nah, mengkonsumsi herbal itu biasanya nih Gus ya, apa yang akan dirasakan oleh si pasien? Kadang-kadang kan kalau lagi sakit kan kayak kita mengkonsumsi obat-obatan lah Gus ya. Itu Jadi kan ada banyak waktunya. pasien-pasien yang haidnya itu kan ada yang orang tuh haidnya sakit, itu banyak yang kita berikan terapi atau dengan minum obat herbal itu haidnya normal nggak sakit. Normal tidak sakit. Iya, banyak. Umumnya pasien memang itu. harusnya Padahal nggak normal ada dan tidak kista. sakit. Ya, nggak ada kista, tapi setiap haid itu
dia harus minum-minum yang Iya, lain apa, perda sakit itu, benar. Kita alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Setelah sehat. terapi 5-6 kali udah. Masya kelihatan Allah. ini Nah itu perubahannya. pentingnya. Emang ini Karena penting itu banget. bertahun-tahun buat- selalu setiap haid sakit. Iya. Karena ada sesuatu yang nggak beres mungkin di bagian rahim. Heeh. Apa itu harus kita perbaikin sama Itu hormonnya. ya harus perbaiki hormonnya itu dia Gus Kan ya. nanti setelah diterapi itu kelihatan oh ini ginjalnya masih bagus, Oke. livernya jadi ketahuan dari pemijatan. Dari aja pemijatan ketahuan. itu. Tahu. Oh iya. Jantungnya ini ada masalah atau ritmenya yang nggak pas atau kurang Oke. itu detaknya ketahuan. Dan ada juga pasien tuh sangat lambat sekali ada. Jadi berapa per detik tuh dia cuma sekitar 40 kalau normal kan antara 70 sampai 80 gitu. Oh gitu. Jadi memang itu ada beda-beda. pasien juga. Oh, tuh pemirsa saya dengar penjelasan Gus Muaya sebagai Lambat. seorang wanita, saya pengen lo datang, pengen dicek sebenarnya Iya. untuk tahu Ini karena ketahuan. penting banget nih. Ini Iya. kan bagian area sensitif wanita nih Iya. yang harus kita jaga, gitu ya. Jangan sampai nanti kalau kita nggak jaga efeknya adalah ke kanker Iya. serviks itu Iya, yang sakit. banyak sekali Iya, dialami oleh banyak itu wanita. kanker. Itu sangat berbahaya. Jadi silakan bagi Anda langsung saja untuk datang ke klinik Gusmu. Alamat dan nomor teleponnya sudah tertera di layar Anda. Nanti gitu ya, kita akan kembali lagi setelah komersial berikut ini. Iya, terima kasih pemirsa Jak TV, tentunya Anda masih bersama kami. Nah, tadi kita sudah cukup banyak nih sebenarnya gitu ya membahas mengenai penyakit kista gitu, dari gejalanya, apa yang dirasakan, awalnya seperti apa, pengalaman Ibu Eci juga. Gusmu sebenarnya kalau misalnya kita sudah dinyatakan sembuh gitu seperti Ibu Eci ini, sudah sehat nih badan. Masih diperbolehkan nggak sih kalau kita ingin terapi gitu ya tetap menjaga agar Boleh. stabilah kondisi tubuh Stabil, kita? ya. Banyak pasien yang gitu. Boleh tuh Gus ya. Boleh. Mengkonsumsi herbalnya pun Boleh. gitu. Aman kok Karena kan herbal, ya. bisa dikatakan ini kan tumbuh-tumbuhan yang Iya. bagus gitu buat tubuh Ya, kita. kalau dibilang kan banyak kan kita ini ya tumbuh-tumbuhan berupa daun-daunan ya. Berupa daun-daunan. Bisa sama juga kita kalau konsumsi sayur aja sebenarnya. Oh, Cuma itu banyak mengandung memang obat-obat yang bagus. ini boleh nggak sih Gus herbal yang Gus Muracik ini kita jadikan seperti halnya vitamin ya? Karena kan Iya, banyak bisa. nih vitamin-vitamin umum yang dulu kita minum, vitamin Iya. D, vitamin C. Oh, semua vitamin saya minum tuh Gus ya gitu kan. Nah, Biasanya sebenarnya kalau kita untuk- kembalikan gitu ya Iya. ke tumbuh-tumbuhan sehat Biasanya yang untuk seperti vitamin atau vitalitas kita supaya nggak gampang capek, terus nggak gampang terserang penyakit, itu bisa. mungkin beda kadarnya aja kali Gus ya. Iya, Kalau misalnya kita kadarnya. sakit kan ada aturan Iya, harus minum ada aturan. sehari 3 kali misalnya Iya, gitu. kalau ini kan mungkin kadarnya lebih ringan. Oke, kalau ini jauh lebih Kan untuk ringan. menjaga kesehatan Stamina sama tubuh stamina, kita iya. gitu kan. Apalagi memang sekarang nih pemirsa kita tahu ya, penyakit tuh banyak yang nggak terduga-duga. Iya. Ada virus, ada bakteri gitu. Apalagi kalau kita sudah ada Sudah bawaan timbul sakit. macam-macam. Belum Sekarang. macam-macam gitu Iya, Gus ya. Nah, timbul itu sekarang. pentingnya kita harus memang Menjaga menjaga gitu. Harus dari sekarang lebih baik Iya. kan kita mencegah daripada kita mengobati. Iya. Ya kan itu lebih baik seperti itu. Baik, ya. Gus, dalam seminggu 2 kali hanya Iya. boleh. Itu untuk orang yang sakit. Apapun sakitnya hanya boleh seminggu 2 kali. Iya, terapinya gitu. Mau dia kanker, dia tumor, Iya. dia kista, cuma Biasanya seminggu untuk 2 penyakit kali. yang berat, yang seminggu 2 kali itu. Itu Tapi penyakitnya berat seminggu 2 kalau, kali. Iya, tapi kalau untuk penyakit yang ringan atau itu ya Ringan tuh seperti apa, Bu? Oh, kolesterol. asam ha. urat ya paling 1 minggu sekali. Oh, katanya kalau asam urat tuh nggak boleh dipijat, Gus, katanya. Makanya perlu orang yang ahli. Mesti tahu titiknya di mana karena kan. dengan dipijat itu, ditotok itu langsung kita tuh pembersihan toksin kita akan keluar Oh, oke, pipis oke. tadi, Racun-racunnya keringat, itu ya. racun kita keluar. Oke, memang nggak bisa. Emang nggak boleh ya pemirsa ya kalau misalnya di tempatnya Gus pun juga bukan di bagian yang sakit yang dilakukan Iya, pemijatan kan di Gus ya. bagian telapak kaki aja, Di bagian telapak kaki. sama telapak tangan. Itu emang kalau yang saya baca gitu telapak kaki itu kan sarafnya banyak banget. Itu yang pusatnya tuh. Iya. Aduh, itu kalau ada yang sakit Iya. aja di dalam tubuh kita dipijat Iya. telapak kaki itu terasa sekali loh. Seperti sakit vertigo itu kan. Nah, iya itu vertigo itu misalnya. kita totok dengan saraf tuh biasanya cepet 4-5 kali terapi itu udah mendingan biasanya. Iya. Biasanya banyak kan sampai bertahun-tahun orang vertigo Iya. gitu. Iya. Saya mengalami Migrain vertigo itu. Banyak migrain juga. Iya. Banyak. Kita dengan totok saraf lebih cepat. Benar-benar. Lebih Saya cepat. sempat menjadi akrab dengan paracetamol. Karena Iya, vertigo itu. temannya paracetamol Kita kan. nggak pernah. Iya kan? Bener-bener Itu gitu. menjadi akrab buat saya Iya, karena untuk Pereda supaya dia. karena kalau lagi vertigonya kambuh itu sakit.
sakit ya. Pusing muter. Salah satunya tuh dibawa remaja Iya, muter jadi itu. keliling itu Makanya muternya. sahabat saya adalah paracetamol. Iya. Gitu. Karena untuk menenangkan seperti itu Iya. kan Gus ya. Oke, jadi buat Anda pemirsa nih, apapun sebenarnya kondisi kesehatan yang sedang Anda alami gitu, kalaupun Anda belum mengecekkan gitu ya ke medis, silakan Anda bisa langsung saja untuk datang ke Klinika Gusmu yang buka praktek gitu dari hari Senin sampai hari Minggu kecuali hari Selasa. Prakteknya dari jam 9 pagi sampai selesainya pasien nih. Tapi untuk pastinya Anda bisa langsung saja menghubungi call centernya yang sudah tertera di layar kaca Anda. Oke, Bu Eci, terakhir nih Bu ya. Buat perempuan nih Bu, buat saya juga. Ada apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana nih supaya tidak gitu mengalami sakit seperti Ibu? Oh ya, buat terutama ya, Iya. buat ibu-ibu yang di luar sana, seperti saya ajak buat Ke berobat Gusmu langsung ya. herbal ke Gusmu. Sakitnya juga bukan yang sakit gimana-gimana Bu, kalau dipijit ya Bu maksudnya Iya, gitu kan. Lebih sakitan kalau kita punya penyakit dibandingkan si terapi kakinya ya. Jadi langsung saja nih buat ibu-ibu gitu untuk langsung datang ke Klinika Gusmu ya gitu. Karena toh gitu dengan seperti Ibu Eci sendiri seminggu 2 kali selama 6 bulan, alhamdulillah. Sekarang Ibu sudah sehat ya. Sudah sembuh total ya. Udah nggak sakit-sakit lagi menstruasinya. Insya Allah enggak. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, mungkin dari Gusmu ada sedikit yang ingin disampaikan kepada pemirsa Jak TV nih Gus. Untuk gimana nih caranya untuk supaya sehat? harus ini ya, satu jaga pola makan, pikiran, terus juga kalau ada keluhan tuh cepet cek lah ke medis atau kemana pun ya, istilahnya yang dianggap dia nyaman. Kadang juga kita ada ngerasakan sakit didiamkan itu jangan. Iya, jangan. Nanti berapa lama nanti akan parah. Benar, sakitnya. benar, Harus kita harus benar-benar ini ya, untuk badan kita itu harus kita perhatikan itu. Iya, Jadi kalau ada keluhan dikit apa jangan didiamkan. Iya, Itu penting. sensitifnya jangan hanya di hati loh pemirsa, tapi Iya. coba kalau kita ada sakit, Iya, benar. sensitif sama Iya. bagian tubuh kita yang Iya, lain, sensitif, gitu. benar. Itu yang paling penting. Tidak terasa pemirsa, waktu kita sudah habis. Gusmu, terima kasih sekali Iya, atas makasih. informasi pagi hari mengenai kesehatan. Masya Allah, semoga bermanfaat bagi Anda pemirsa, khususnya mungkin bagi para wanita dan juga para pria nih, karena kisah ini bukan hanya dialami oleh para wanita saja. Iya. Sekarang sudah banyak para pria yang mengalaminya. Tapi bukan hanya dewasa saja nih ya. Untuk anak-anak remaja pun sudah ada nih yang mengalami penyakit kista. Iya. Ini yang harus ditangani. Tentunya pemirsa jangan didiamkan saja, karena tentunya anak-anak akan menjadi adalah penerus kita ke depannya. Ibu terima kasih juga, sehat selalu ya Bu. Salam buat keluarga ya Bu. Sama-sama. Dijaga makannya ya Bu. Iya. Ya nggak Bu? Biasa kita kalau udah sembuh maunya makan macam-macam ya Bu. Tapi insya Allah enggak. Enggak ya? Ada takut-takut. Oke, ada takutnya sekarang ya. Baik pemirsa, jangan lupa saya ingin mengingatkan kepada Anda, Gus membuka praktek dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Selasa adalah hari libur. Dari jam 9 pagi sampai selesai, dan Anda bisa menghubungi call center yang sudah tertera di layar kaca Anda. Silakan, inilah waktunya kita untuk gitu ya, semangat menjaga kesehatan tubuh kita. Bukan untuk diri kita juga, tapi juga untuk keluarga kita. Saya Mary Putrian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.